Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratus Solihah dari kelas T2C. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas dari matkul Interaksi Manusia dan Komputer dengan judul Development Process: Understanding the Journey from Concept to Deployment, yaitu memahami perjalanan dari konsep ke penerapan. Jadi langsung saja ke materinya. Materinya yaitu definisi dari proses pengembangan itu sendiri. Jadi, proses pengembangan adalah serangkaian langkah terstruktur yang diambil untuk mengubah sebuah ide atau konsep menjadi produk atau layanan yang siap digunakan atau siap dijual. Ini melibatkan berbagai tahapan mulai dari perencanaan awal hingga implementasi dan penyerahan akhir. Jadi, di setiap tahap ini dalam proses pengembangan memiliki tujuan yang jelas dan mengarah pada langkah-langkah berikutnya. Dengan fokus pada pencapaian hasil yang berkualitas, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Jadi, di dalam konteks pengembangan perangkat lunak atau teknologi, proses pengembangan seringkali melibatkan perencanaan, analisis kebutuhan, desain, pengkodean, pengujian, dan juga penyerahan. Sementara, dalam konteks pengembangan produk fisik, proses pengembangan mungkin melibatkan penelitian pasar, desain konseptual, prototyping, produksi, dan juga distribusi. Jadi, di definisi singkat ini menyoroti pentingnya memiliki pendekatan yang terstruktur dan terkoordinasi dalam mengubah sebuah konsep menjadi realitas yang tangible atau digunakan. Lalu, mengapa sih penting untuk memiliki proses pengembangan yang terstruktur? Jadi, alasan mengapa pentingnya memiliki proses pengembangan yang terstruktur yaitu adanya sebuah efisiensi. Proses pengembangan yang terstruktur membantu mengatur langkah-langkah kita yang harus diambil dalam menciptakan produk atau layanan. Dengan demikian, itu meminimalkan kemungkinan terjadi kekacauan atau pengulangan yang tidak perlu, yang pada akhirnya akan menghemat waktu dan sumber daya. Lalu, alasan kedua, yaitu kualitas yang lebih tinggi. Jadi, proses yang terstruktur memungkinkan untuk fokus pada kualitas atau layanan kita. Jadi, setiap tahap dalam proses memiliki standar kualitas yang ditetapkan yang membantu memastikan bahwa produk akhir memenuhi atau bahkan melampaui harapan pengguna atau pelanggan. Setelah itu juga terdapat pengurangan dari resiko. Dengan mengikuti proses yang terstruktur, resiko dalam pengembangan dapat kita kenali dan dikelola secara lebih efektif. Dan terakhir yaitu memanajemen proyek yang lebih baik. Untuk proses pengembangan yang terstruktur ini membantu dalam manajemen proyek secara keseluruhan. Ini memungkinkan tim untuk memiliki visibilitas yang lebih baik terhadap kemajuan proyek, alokasi sumber daya, dan penjadwalan sehingga memungkinkan untuk menanggapi perubahan dengan lebih baik dan menghindari keterlambatan yang tidak perlu. Lalu yang selanjutnya adalah tahap-tahap utama dalam proses pengembangan. Jadi, tahap-tahap utama itu yaitu ada perencanaan. Tahap ini melibatkan identifikasi tujuan pengembangan, penentuan sumber daya yang diperlukan, serta pembuatan rencana kerja yang sangat jelas. Yang kedua yaitu analisis. Pada tahap ini, tim melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan dan juga persyaratan proyek. Selanjutnya terdapat desain. Tahap desain ini melibatkan pembuatan rancangan sistem atau produk yang akan dikembangkan selanjutnya. Nah, tahap ini selanjutnya adalah tahap pengembangan. Di tahap inilah tahap di mana kode atau produk aktual dikembangkan. Lalu ada tahap pengujian. Setelah tahap pengembangan selesai, produk atau sistem harus diuji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa mereka berfungsi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Lalu terdapat implementasi. Di tahap implementasi ini melibatkan peluncuran produk atau sistem ke lingkungan produksi. Ini mencakup
migrasi data, pelatihan pengguna, dan pemantauan kinerja setelah implementasi. Lalu tahap terakhir yaitu tahap pemeliharaan. Setelah produk diluncurkan, proses pengembangan tidak selesai. Tahap pemeliharaan melibatkan perbaikan bug, peningkatan fitur, dan penanganan permintaan pendukungan dari pengguna. Lalu terdapat juga beberapa model pengembangan perangkat lunak, seperti model waterfall dan agile development. Lalu apa sih model waterfall dan juga agile development itu? Model waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang linear dan berurutan, di mana setiap fase harus diselesaikan sebelum fase-fase berikutnya dimulai. Jadi, prosesnya terdiri dari serangkaian tahapan, mulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan juga pemeliharaan. Lalu, terdapat beberapa keuntungan dari model waterfall ini. Keuntungan itu yaitu, pertama, keterstrukturan. Proses yang terstruktur memudahkan pemahaman tahapan-tahapan pengembangan. Yang kedua yaitu dokumentasinya yang sangat jelas. Setiap tahapan menghasilkan dokumen yang terperinci, memudahkan pelacakan dan pemahaman. Selain keuntungan, terdapat juga kerugian dari model ini. Kerugiannya yaitu kurangnya fleksibel, jadi tidak responsif terhadap perubahan kebutuhan atau permintaan pengguna yang mungkin muncul selama proses pengembangan. Kerugian yang selanjutnya yaitu adanya resiko kesalahan akhir. Karena pengujian umumnya terjadi pada tahap akhir, resiko kesalahan besar dapat terjadi jika bug ditemukan setelah implementasi. Lalu selanjutnya ada beberapa contoh model waterfall dalam pengembangan perangkat lunak. Yaitu terdapat pengembangan perangkat lunak perbankan untuk sistem manajemen transaksi. Yang kedua, pembuatan perangkat lunak perusahaan untuk manajemen sumber daya manusia atau HRM. Contoh terakhir yaitu proyek pengembangan produksi fisik seperti perangkat keras komputer atau perangkat elektronik. Lalu yang selanjutnya itu terdapat agile development. Apa sih agile development itu? Jadi, agile development adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang iteratif dan juga kolaboratif. Proses ini terdiri dari serangkaian iterasi pendek yang disebut sprint, di mana tim bekerja untuk mengembangkan, menguji, dan memberikan fungsionalitas yang dapat digunakan. Terdapat juga keuntungan dan kerugiannya juga. Keuntungannya yaitu keterlibatan pengguna yang aktif, serta kualitas yang lebih baik. Lalu kerugiannya terdapat ketidakcocokan untuk semua proyek. Jadi model ini mungkin kurang cocok untuk proyek-proyek dengan persyaratan yang sangat jelas dan stabil. Sedangkan kerugian selanjutnya yaitu kesulitan dalam menentukan jadwal dan anggaran. Karena iterasi dan perubahan umumnya terjadi dalam siklus pengembangan, menentukan jadwal dan anggaran menjadi lebih rumit. Terdapat juga beberapa contoh aplikasi dalam pengembangan perangkat lunak atau produk, yaitu contohnya pengembangan aplikasi perangkat lunak mobile di mana perubahan kebutuhan dan respon cepat terhadap umpan balik pengguna sering diperlukan. Proyek pengembangan perangkat lunak e-commerce di mana fitur-fitur baru dapat diperkenalkan secara berkala sesuai dengan perubahan tren pasar. Lalu materi terakhir yaitu best practice dalam proses pengembangan. Berikut adalah beberapa best practice dalam proses pengembangan termasuk pengujian, dokumentasi, dan juga manajemen risiko. Yang pertama yaitu pengujian. Terdapat pengujian otomatis, pengujian berulang, dan juga pengujian pengguna akhir. Lalu dokumentasi yaitu terdapat dokumentasi yang komprehensif, keterbatasan dokumentasi, dan juga pembaruan berkala. Yang terakhir yaitu terdapat manajemen risiko. Terdapat identifikasi risiko awal, manajemen proaktif, dan juga komunikasi yang efektif. Identifikasi risiko awal yaitu identifikasi
dan evaluasi potensi risiko pada tahap awal pengembangan untuk mempersiapkan rencana mitigasi yang tepat. Selanjutnya yaitu manajemen proaktif, yaitu terapan pendekatan proaktif dalam mengelola risiko dengan memantau, menilai, dan juga merespon risiko secara teratur selama siklus pengembangan. Yang terakhir yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi risiko kepada semua pemangku kepentingan dan anggota tim secara terbuka dan jelas sehingga semua pihak terlibat dalam berkontribusi dan mengatasi risiko. Jadi melaksanakan best practices ini dalam proses pengembangan akan membantu meningkatkan kualitas produk, meningkatkan efisiensi pengembangan, dan juga mengurangi risiko yang terkait dengan proyek. Selain itu, ini juga membantu memastikan keselarasan antara semua anggota tim dan pemangku kepentingan terkait dalam mencapai tujuan pengembangan yang diinginkan. Lalu ada beberapa pentingnya memiliki proses pengembangan yang baik, yaitu konsistensi. Proses pengembangan yang baik membantu memastikan konsistensi dalam pengembangan produk atau solusi. Dengan adanya proses yang terstruktur, setiap anggota tim memiliki panduan yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diikuti. Lalu adanya kualitas yang tinggi, responsibilitas, pengelolaan risiko yang baik, kepuasan pengguna yang lebih tinggi, serta kemampuan untuk berkembang dan belajar. Jadi, proses pengembangan yang baik memungkinkan untuk pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, memiliki proses pengembangan yang baik tidak hanya penting untuk mencapai tujuan pengembangan yang diinginkan, tetapi juga untuk memastikan bahwa produk atau solusi yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang lebih tinggi dan kepuasan pengguna yang optimal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.